2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 14. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 14. Saya baca 7, saudara baca 8 terus hingga 14. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oke, sampai 14 ya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat ucapan syukur yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius muridnya, bagaimana untuk menaruh satu basis prinsip di dalam melayani kepada Timotius, itu menjadi amat sangat menarik. Nah, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu diterjemahkan dalam hidup kita. Kenapa? Ini menjadi penting karena sesungguhnya hidup kita, prinsip kita, tindakan kita sama sekali sering tidak mencerminkan pemeliharaan Allah. Walaupun kita selalu mengatakan Tuhan memelihara saya percaya pemeliharaan Tuhan. Karena itu perlu satu konsistensi antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita lakoni. Iman itu merumuskan segala sesuatu, maka apa yang kita lakukan harus merupakan ekspresi dari iman kita. Jikalau Anda sebagai istri mengatakan cinta kepada suami, tapi tidak mau pernah peduli karena dia pergi kerja, Anda belum bangun, dia pulang kerja, kamu sudah tidur. Cinta apa itu? Kamu mengatakan kamu cinta kepada anak, tapi kamu bisa pergi ke mall, pulang terlambat gak jadi masalah, tidak memikirkan anak yang di rumah. Aneh sekali itu. Kamu berkata kamu cinta pada pekerjaan yang kamu kerjakan, tapi kamu tidak pernah mengerjakannya sampai tuntas, memulai tepat waktu, menyelesaikan tepat waktu, tidak peduli sudah selesai apa belum. Atau engkau menyelesaikan pekerjaanmu, tetapi engkau tidak memperhatikan baik-baik apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Cinta akan membuat kamu mengerti semuanya. Nah, mengapa kita mencintai dia? Karena dia mencintai kita. Mengapa kita harus menjalankan yang dia mau? Karena dia memelihara kita. Oleh karena itu pemeliharaannya, pemeliharaan Allah atas hidup kita. Pertama, itu memberikan kepada kita keberanian dan bukan ketakutan. Semua kita hidup diwarnai dengan ketakutan, bukan? Takut bicara dimarahin, kita bicara tidak jujur. Kita berbohong. Takut miskin, kita korupsi. Ya. Takut bertanggung jawab, kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Hidup kita penuh dengan ketakutan yang kita balut dengan 1001 alasan. Itu sebab saya akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau menikmati persekutuanmu dengan Tuhan? Bagaimana mungkin imanmu bisa bertumbuh karena engkau tidak menyadari pemeliharaannya? Apakah kau pikir kalau kau berbicara jujur akan terjadi malapetaka? Mungkin engkau akan dimarahi, tetapi itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan. Jangan menambah kesalahan dengan ketidakjujuran. Apakah engkau pikir malapetaka jikalau engkau hidup miskin dan pas-pasan saja? Demi Tuhan yang hidup,
Janda miskin itu hidup dalam kebahagiaan dan dia sampai ke surga mulia. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tetapi dia bukan ukuran utama kehidupan. Nah karena itu percaya pada pemeliharaan Allah. Lalu kita lihatlah burung pipit saja yang tidak ada harganya dipelihara dia. Apalagi aku yang berharga, yang katanya seperti biji matanya. Maka bagi saya orang Kristen hanya berani bernyanyi, tetapi tidak berani melakoni apa yang dinyanyikan. Itu harus menjadi penghayatan kita yang penuh, menjadi perenungan kita. Saya harap tiap kali saudara nyanyi, saudara mulai merenungkan kalimat itu, langsung mematrikan dalam hati, menghayatinya. Betapa indah hari yang diberikannya. Ketika ia menebusku di kehidupan. Saya pikir ya waktu kita renung, kita pikir, oh God, thanks. Tapi kalau kita nyanyi seperti menyanyi untuk memuaskan emosi, jadi lain judulnya. Semua kita kan menyanyi mungkin dengan semangat, mungkin dengan penuh sukacita, tetapi sebetulnya yang dipuaskan emosi kita. Jiwa itu menyanyi dengan menyadari, membentuk dan membangun satu prinsip keimanan yang teguh. Jadi pemeliharaannya memberikan kita keberanian. Pemeliharaan itu juga memberikan kepada kita apa yang disebut ketertiban. Menjadi sangat menarik. Itu sebab orang Kristen hidup seharusnya tertib dalam dirinya. Ya, tertib tidak perlu dipelototi. Ia menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Kadang-kadang ya dalam hidup ini tidak sesederhana yang kita inginkan. Anda tidak boleh mengerjakan sesuatu hanya karena diminta. Kerjakan karena memang engkau harus mengerjakannya. Kalau misalnya saudara masuk kantor jam 8 sampai jam 4. Lalu saudara kerja, saya sudah kerjakan semua. Pekerjaan orang Kristen bukan jam 8 sampai jam 4. Mulai sampai selesai. Kalau jam 3 you bisa selesai, no problem. Sampai jam 4 kamu berhenti kerja, tapi tidak selesai-selesai. Buat apa? Saya paling jengkel kepada orang yang lembur kerja sampai jauh malam, tetapi sebetulnya kerjaan itu sudah selesai 5 jam yang lalu. Nah oleh karena itu pemeliharaan memberikan satu semangat ketertiban kepada kita. Sehingga kita kerja sungguh-sungguh betul-betul menjadi orang yang sangat produktif karena ketertiban yang ada. Begitulah kita melayani. Jangan pergi berkhotbah karena undangannya. Dan jangan berusaha baik khotbahmu supaya balik diundang dan tebal amplopnya. Tapi tertiblah engkau pelayan Tuhan. Mau berapa PK-nya nomor 5 itu. Tapi tertib dan penting engkau memikirkan khotbah itu sebaik-baiknya. Sehingga itu memberikan kepada kita ketertiban dengan tidak memperhitungkan nilai-nilai finansial untung atau ruginya. Itu sifat orang Kristen. Karena pemeliharaan Tuhan lebih dari apa yang didapatkannya. Maka pemeliharaannya itu membuat kita hidup dalam kasih dan kesetiaan. Yang terus menerus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Maka tidak ada hari yang tidak indah. Karena dia memelihara. Indah hari dipelihara Tuhan bukanlah kau sembuh dari sakitmu. Indah hari dipelihara Tuhan bukanlah kau dapatkan setumpuk uang yang kau rindukan. Indah hari pemeliharaan Tuhan adalah kau merasakan pimpinannya. Bahkan di tengah kesulitan dan kegetiran. Wow, God, thanks. Dah harinya, dam. Wah, lalu kita berseru kepada dia. Indahnya Tuhanku. Syukur ya Allahku. Kita ekspresikan itu. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa menghayati, menikmati bagaimana persekutuan personal dengan Tuhan lewat pujian. Kadang-kadang saya cemburu dengan lagu-lagu memoris begitu ya. Lagu-lagu memori yang dinyanyikan orang lalu yang nyanyi bisa nangis. Karena ingat ini nyanyi dengan kekasihnya yang sudah dipanggil Tuhan. Dia nyanyi nangis. Kok lu nangis sih? Aduh gue punya kenangan indah. Itu dia dengan pacarnya. Emang kamu gak punya kenangan indah dengan Tuhanmu? Bukankah itu jauh lebih? Maka kenangan terhadap pacar hanya membangunkan emosi. Namun kenangan terhadap Allah artinya persekutuan dengan Allah. Membangunkan jiwa yang memuji. Nah, itu kata Paulus. Hai jiwaku, pujilah Tuhan.
penghayatan rasa syukur untuk cinta kasihnya yang luar biasa. Nah oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan itu mendatangkan kepada kita keberanian. Pemeliharaan Tuhan itu memberikan kepada kita ketertiban. Pemeliharaan Tuhan itu memberikan kepada kita kasih dan kesetiaan. Adakah? Nah itu pertanyaan pertama. Adakah pada kita? Nah ini kita mesti nanya. Seberapa semangatnya kamu melayani Tuhan? Bukan karena diminta orang ya, sekali lagi saya bilang. Banyak orang bersemangat karena diminta. Tapi betul-betul kesadaran dirimu melakukan apa yang mesti. Ya. Berapa banyak engkau memikirkan itu? Berapa banyak engkau membangun dirimu supaya tertib dan akhirnya orang melihatmu dan berkata, dia beda. Yes, karena dia anak Tuhan. Berapa banyak orang yang bisa percaya kepadamu? Yang bisa merasa tenang bekerja denganmu karena kesetiaanmu sudah teruji. Penting saudara. Tidak penting berapa lama kamu sudah bekerja di sebuah perusahaan. Penting berapa dipercaya kamu kerja di sebuah perusahaan. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak, kerja itu bukan saya baru. Tidak penting saya baru. Tapi kamu bermutu dan dipercaya apa enggak? Ngapain kamu kerja 10-20 tahun tapi tidak dipercaya? Ya. Ada satu orang, ini sebetulnya cerita dalam dunia kerja ya. Dan cerita ini sih sebetulnya imajinasi saya sendiri. Satu sopir kerja sama manajer seorang Kristen. Lalu suatu waktu sopirnya mengeluh. Pak, Bapak kan Kristen. Yes, saya juga Kristen. Kita kan retreat kantor perginya juga sama-sama. Bapak pergi, saya juga. Persekutuan Jumat siang Bapak ikut, saya juga. Tapi maafkan saya Pak kalau saya harus nyampaikan unek-unek saya. Loh kenapa? 20 tahun saya kerja sama Bapak. Gaji saya itu kecil tetap. Naiknya itu enggak ada arti. Itu menurut bahasa si sopir. Di mana Pak kekristenan itu? Lalu bosnya mengatakan satu hal. Jadi menurutmu selama 20 tahun. Kamu kerja sama saya cukup capek? Iya. Penghasilan kamu kecil dan kamu rasa tidak berkembang signifikan? Iya. Oke, boleh nggak sekarang saya ngomong dari perspektif saya? Silakan Pak. Sadar tidak kau? Waktu kamu kerja 1 tahun, saya sudah tidak tahan dan mau memecat kamu. Tapi saya bertahan sampai 20 tahun karena ingat anak istrimu. Sebetulnya yang menderita saya apa kamu? Akhirnya si sopirnya diem. GR dia kerja 20 tahun. GR dia pikir dia mengabdi. Padahal dia menyusahkan majikannya. Dia tidak tahu majikannya menahan-nahan rasa. Tidak enak memecatnya. Bukankah sebetulnya kita dengan Tuhan ada kemiripan? Tuhan yang penuh cinta memelihara kita. Tapi kita selalu berkeluh kesah. Tuhan aku ikut kau begini. Tuhan aku ikut kau. Aduh. Terlalu banyak cengengnya kita saudaraku. Bangun yuk, lihat. Jangan pernah merasa berjasa di hadapan Tuhanmu. Jangan pernah merasa berkorban di hadapannya. Karena engkau tidak pernah berkorban kepada dia. Ia yang memulai segala sesuatu. Oleh karena itulah. Pemeliharaan Tuhan itu akan menuntun, membimbing kita. Dan kita akan dipelihara di dalam panggilan melayani dia. Jangan kamu malu bersaksi Tuhan kita. Jangan kamu malu karena aku seorang hukuman. Jangan malu. Tetapi bagaimana engkau terus menerus taat dalam melayani dia. Dia yang memeliharamu. Kalau engkau berkata pemeliharamu itu pemelihara yang setia. Pasti kamu setia. Kalau kamu bilang pemeliharamu itu pemelihara yang besar. Pasti karya yang kau lahirkan pun akan besar. Kau punya kekuatan lebih dari kekuatanmu. Karena pemeliharanya yang memampukan kamu. Ini hidup kita. Ini yang harus kita jalani. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dipeliharanya kita. Di dalam panggilannya. Dia memanggil kita jadi hambanya. Tapi dia tidak bilang aku panggil kau jadi hambaku kerja sendirian. No.
Aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Aku memanggil kamu dan pergilah. Jangan pernah malu. Maka taatlah kepada dia, lakukan apa yang dia mau. Makanya jangan pernah malu. Karena engkau masuk penjara karena kebenaran itu. Malulah kau masuk penjara karena kesalahan yang kau lakukan. Tapi tidak perlu untuk karena kebenaran. Itu sebuah kehormatan. Ya, kadang-kadang hidup ini memang getir. Saya bisa berkata misalnya Ahok masuk penjara. You are very lucky. Kamu ini orang yang paling beruntung. Lu kok you ngomong gitu? Yes. Kau lakukan hal yang benar. Hanya karena tidak suka cara orang meributkanmu. Kau orang yang paling beruntung. Kadangkala secara manusiawi saya berpikir. One day mungkin gak saya masuk penjara karena saya bicara benar. Maka penjara adalah tempat paling nyaring untuk bersuara. Dan menyuarakan kebenaran itu. Saya punya cerita yang lain. Fisik saya tidak kuat. Ini sudah ada 3-4 hari. Saya tidurnya susah setengah mati. Nyerinya luar biasa. Ya, ini Senin kita mau check up lagi dulu. Ini kenapa nih? Jadi saya tidur jam 3 udah paling cepat. Jam 4. Tadi malam jam 5. Saya udah lari, bikin gini, gerak ini, gerak itu. Akhirnya pagi-pagi saya udah subuh, hands up aja sudah. Supaya ketarik stretching. Tapi tetap aja ngilu. Sampainya saking ngupuk sampai ujungnya. Udah mesti bantu obat tidur. Baru tidur. Jam 9 bangun langsung mandi. Berangkat lagi. 4 jam. Tidak genap. Minggu lalu pun sama. Kadang-kadang saya berpikir, God, apa sih aku kan gak pernah berhitung melayanimu. Kulakukan apa yang kau mau. Tapi kemudian saya tertunduk malu mengklaim itu. Emang kenapa? Emang serba besar pengorbananku pada dia? No. Saya kemarin kelupaan ada beberapa tugas yang saya mesti selesaikan. Maka tadi malam juga saya beresin tugas-tugas ini. Saya tidak suka jadi orang cengeng. Padahal paginya saya udah mesti pergi anak-anak yang pada demo, kita lihatin anak-anak muda maju, oke. Ya, mereka baru 1 kali ini bikin begitu, kita support. Hadir nanti kita kumpul lagi rapat, saya undang mereka 1 kali untuk kita berdiskusi. Bagaimana hidup berbangsa, bernegara dengan sistematik. Tapi saya pulang pikir lagi, gila ntar capek banget ya. Jadi dari siang, Monas, pergi, baru pulang ke rumah. Pulang ke rumah, sampai rumah, aduh tugasku lupa, saya beresin dulu. 2 tulisan saya selesaikan malam itu. Mungkin karena itu susah tidur, mungkin juga, tetapi juga mungkin tidak. Karena sebelumnya juga begitu. Bagiku cuma satu saja. Kalau aku mati dan menghadap dia, aku tidak malu. Jangan sampai dia berkata, ku pelihara hari-hari hidupmu. Tapi tidak kau pelihara hidupmu untuk memuliakan aku. Mati kan? Kau sebut aku Kristus Tuhanmu. Tapi tidak kau lakukan ketetapanmu. Maka aku menyangkalmu. Habis kan? Saya tidak rela. Karena itu hidup harus dijaga. Oleh jadi karena itu saudara yang kekasih. Kita dipelihara di dalam panggilan itu. Ayo taat berjalan di sana. Tapi untuk menjalani panggilan Tuhan. Pasti banyak gonjang-ganjing dalam hidup ini. Omong kosong kalau kau bilang kau Kristen tidak ada persoalan. Omong kosong kalau kau bilang kau Kristen. Hidupmu mulus-mulus saja. Ikutlah setan baru kau mulus. Pergi kau ke Gunung Kawi kasih sesajen besok kaya raya kamu. Pergi kamu ke Banten ditepak-tepok pakai daun pandan. Nah besok sudah sehat semuanya. Tulangmu nyambung semua situ. Beres. Simple. Ya. Bertuhan. Udah kerja benar, kerja baik. Kena fitnah pula lagi. Sungguh-sungguh kerja keras untuk Tuhan, kena sakit pula. Jadi tidak ada pelayanan yang tidak berkonsekuensi saudaraku. Tetapi apalah artinya kau patah kaki, patah tangan, patah tulang dalam melayani Tuhan. Yang sudah menyelamatkanmu itu. Memindahkan kau dari neraka ke surga yang
mulia. Tidak ada satu apapun yang kita kerjakan yang luar biasa. Karena dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga memelihara kita. Luar biasa ya. Padahal dia bisa selamatkan kita. Nah, kau dulu berdosa, aku selamatkan kau. Tapi sekarang kau karena dosamu dulu, aku bereskan hidup ini. Sendirian kau babak belur kau. Kalau kau setia nanti masuk surga. Kan gak begitu prinsip Kristen. Nah, sudah aku selamatkan kau, aku mati bagimu. Hormati dirimu. Jadilah terhormat dengan menjalankan apa yang kuajarkan padamu. Maka dengan demikian, engkau akan menolong banyak orang di sekitarmu. Indahnya hidup itu. Ya, itu sebab saya katakan ketika kita menyanyi. Indah, apanya yang indah ya? Waduh, kita bayangkan itu lagu itu menjadi luar biasa. Ya. Saya kalau ingat lagu Fanny Crosby ya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saya ingat dia itu buta. Bikin lagu. Nanya Tuhan, sudahkah yang terbaik ku berikan? Kayaknya saya garuk-garuk kepala ya. Lah ya udahlah orang buta kok nyiptain 8.000 lagu. 6.000 sangat populer. Kok nanya sudahkah yang terbaik ku berikan? Kalau kita kan yang ada komplain ya. Semangatnya klaim. Kita anggap di asuransi kita udah bayar premi. Klaimlah janji Tuhan. Kristen kampungan kita. Kristen recehan kita. Kau tidak perlu klaim janji Tuhan. Dia tahu apa yang dia mesti lakukan. Sebelum kau meminta. Klaim itu adalah apa yang hakmu kau boleh lakukan. Karena kamu sudah menyimpan. Klaim asuransi karena kamu sudah premi. Klaim gaji karena kamu sudah kerja. Kepada Allah tidak ada itu. Tapi mentalitas kita ini rontok, saudara. Ya. Saya selalu rindu bilang kita bukan mau jadi gereja yang besar. Tapi gereja yang benar. Bawa orang yang mau belajar. Tidak semua orang kuat. Tidak mengapa. Tapi paling tidak terhadap dirimu kau berjanji. Ya Tuhanku. Tolong aku untuk menjadi Kristen yang sungguh. Kan itu pertandingan kita. Itu semangat kita. Nah jadikanlah dirimu sungguh-sungguh di dalam Dia. Taat terhadap panggilannya itu. Sehingga kita betul-betul hidup menyenangkan hatinya. Belajarlah dari para pendahulu kita. Bagaimana mereka mensyukuri kasih Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mereka menjalaninya. Tiada hentinya. Betapa indah harinya. Why? Ditebusnya aku. Betapa indah harinya. Why? Dipeliharanya aku. Betapa indah harinya. Why? Ketika dia datang menjemputku. Waduh. Weis. Maka tidak ada harimu yang tidak indah, saudaraku. Ya, jangan kau bicara soal sakit, jangan kau bicara soal nggak punya uang. Saya sudah rontok, jongkir balik di situ. Tapi kulihat bagaimana Tuhan menolong aku. Dan aku akan melawanmu kalau kau berkata, hidupmu sangat sengsara, Tuhan tidak memperdulikan. Aku akan jadi lawanmu. Tapi mungkin saja engkau sengsara dan menderita dalam hidupmu, karena engkau mempermainkan Tuhanmu. Maka dalam pemeliharaan, bukan tidak ada persoalan, tapi dia memberi kita kekuatan. Oleh karena itu Paulus juga mengatakan, kau harus juga berjalan. Menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Wow. Saya sadar betul ya. Absolutely paradoks waktu kita mau memahami kasih karunia Allah. Ia menebus kita. Ia memelihara kita. Ia memberi kita bahagia. Kapan? Ketika kita menderita. Alamak. Yang namanya bahagia gitu kan tidak punya uang. Tahu-tahu ada yang telepon kan. Pak Bigman, Tuhan gerakkan hatiku. Mana rekeningmu? Haleluya kan begitu. Itu yang namanya bahagia kan. Nah, ini udah menderita dibilang bahagialah kau karena boleh menderita untuk Tuhan. Nah, itulah kehormatan. Tahu bahagianya seorang anak? Kalau engkau punya waktu dan kesempatan. Berkorban dan mengurus papa mama. Yang sudah mengorbankan hidupnya kepadamu. Kau tidak pernah bisa bayar kasih sayang papa mamamu. Sampai mati pun. Karena kau tidak pernah melahirkan dia. Kau tidak pernah mempertaruhkan nyawamu untuk dia.
Papa mamamu yang berkeringat dingin melahirkanmu dan membesarkanmu. Maka kalau kau berbuat baik, pelihara dia. Itu adalah kehormatan. Itu bukan kewajiban bayar utang. No. Anak goblok kalau bayar utang dengan ngurus orang tuanya. Dan saya selalu bilang, saya anak yang beruntung. Saya pernah bankrupt ngurus mama saya waktu sakit. Saya anak yang beruntung bisa mengantar mamaku dengan mendengarkan suaranya. Tuhan sudah menjemput aku. Sudah datang kereta kuda, aku mau dibawa ke surga. Rasanya lain ya. Mamaku tiada. Sudah pergi bertahun-tahun. Tapi membekas di batinku. Fotonya kalau kulihat hidup. Aku anak yang beruntung. Karena pernah bankrupt. Tak tentu kalian beruntung. Bisa-bisa kau jadi nakal, masih kurang ajar. Bapak emakmu mati. Mau baik pun kau tak bisa. Maka mulailah dari sekarang. Belajar anak-anak muda. Tapi kan saya mau gini, saya mau gini. Itulah namanya menahan derita selera kemudaanmu untuk memenuhi semua keinginanmu. Tapi belajar menyenangkan orang tuamu itu penderitaan. Yes. Anak muda maunya bebas pergi sana pergi sini. Tapi kalau investasi untuk orang tua kan pasti ini jadi penyangkalan terhadap gaya hidup kekinian kan begitu. Latihanlah. Kalau terhadap orang tua saja kau tidak mampu, bagaimana terhadap Tuhan? Tidak ngerti aku. Jadi kita mesti semangati diri kita ya. Dipeliharanya kita dalam penderitaan untuk kemuliaan namanya. Terpisah kita dari pergaulan salah. Orang bilang norak. Kuper. Tak mengapa. Kamu dicaci maki, disemprot orang, kasih label payah. Tapi kamu posisi yang benar. Kamu rasa derita. Itu sudah semestinya. Karena waktu kau jalani, disitulah baru kau lihat bahagia. Kau pelayanan, tidak dihargai orang. Emang kenapa? Tidak perlu kau dihargai orang pelayanan. Tuhan akan menghargaimu lebih dari apa yang bisa kau bayangkan. Ya. Saya belajar terus sekarang pada pola lagi. Ya, tubuh saya ini menolong saya banyak. Saya bisa kerjakan banyak hal. Saya bisa mobilisasi orang, saya bisa mobilisasi dana. Dan saya bisa bicara. Saya bisa borong semuanya kan. Tapi sekarang saya coba belajar mobilisasi, saya batasi diri saya. Dengan kondisi fisik ini mengajar saya. Biarkan saja yang lain bicara. Saya mobilisasi dana, jalankan. Biarkan saja yang lain mengisi. Saya bisa punya hak minta. Tapi waktu saya selesaikan gitu saya pikir ya. Tuhan lebih mudah ya. Aku bikin sesuatu lalu naik ke atas panggung sana. Daripada aku bikin sesuatu lalu aku gak ada di sana. Bisa ngerti ya? Karena kan kepuasan manusiawi kita terpenuhi. Yesus Tuhanku kubayangkan dan akhirnya aku tertegun malu. Ia lakukan semuanya yang didapatnya kayu salib. Bukan tahta, bukan mahkota, raja dunia. Yalah, Tuhan fasilitasi semua, Tuhan bikin semua. Yang sakit sembuh, yang lapar makan, yang haus minum. Apa yang enggak? Sampai yang mati pun hidup. Dia disalib. Susah jadi orang Kristen, yes. Tapi bukan tidak bisa. Karena itu mulailah dari hal-hal yang kecil. Maka dia akan tolong kita kepada hal-hal yang besar. Tuhan memelihara kita. Sehingga marilah kita memelihara harta yang indah di dalam pemeliharaannya. Aduh, saya suka bagian ini, perhatikan. Peliharakanlah harta yang indah yang telah diberikan kepadamu. Wih, keren ya. Apa yang sudah diberikan itu? Pelihara apa itu? Keselamatan itu. Bagaimana aku memelihara keselamatanku? Dalam pemeliharaannya. Itu pun bukan kau. Jadi jangan bilang gini ya. Aku mau sih Pak memelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Aku mau mengerjakan tapi tidak mampu. Omong kosong itu. Karena bukan kamu. Itu pun dia. Diberinya engkau keselamatan. Taati apa kata dia. Engkau bisa menjalaninya.
Diberinya engkau keselamatan, dia tidak minta kekuatanmu untuk kau bisa melakukannya. No. Penaklukan diri. Maka selalu saya suka. Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak adanya. Oh God, thanks. Indah sekali loh. Bukan tentang siapa kamu. Saya makin kemari karena sering menulis ya, fisik saya ada drop kan. Menulis saya seperti yang saya suka bilang, saya cenderung sekarang lebih cepat menulis sesuatu. Ya. Terus saya berusaha memakai bahasa-bahasa yang sedikit lincah. Saya buat tulisan-tulisan saya itu berbobot filosofis, tetapi ujung bacanya itu ada sedikit puitis. Saya baca tulisan saya yang saya tulis. Saya pun tercenung, lalu bilang, God, thanks. Saya merasakan betapa makin mudahnya menulis. Something yang melebihi saya sendiri. Tetapi menarik. Ide-ide saya lebar. Mau bikin ini, bikin ini, bikin. Tapi fisik saya nggak bisa ngikutin. Baru saya pikir lagi, ya Tuhan. Mau pun tidak bisa kalau kau tidak bermurah hati. Jadi aku harus memelihara keselamatan yang diberikannya dalam pemeliharaannya. Mau apa sombongnya? Gak heran kalau Paulus bilang, hidup bagiku Kristus. Mati apa? Keuntungan. Yes. Kita sampai ke sana saudaraku. Tidak perlu kalian jadi pendeta hanya untuk memahami kasih karunia Allah. Dimanapun kau kerja sebagai apapun. Tempatkan dirimu sebagai anak Tuhan yang takut akan Dia. Dan melakukan perintahnya. Pernahkah kau bayangkan kalau kau suster yang baik. Dengan cinta kasih Kristus kau melayani pasien dan dia bilang. You tahu saya sembuh. Kalau ngeliat dokter itu saya udah enek. Tapi tiap you datang you jadi penghiburan. You jadi kekuatan saya. Kadang saya merasa bukan obat ini yang menyembuhkan saya. Tapi kehadiran kamu. Indah ya. Tapi jangan sampai dia bilang, suster tolong jangan datang besok. Kenapa? Tiap kali kau datang naik darahku. Alamak. Ini suster Kristen atau apa ini? Jangan sampai begitu dong. Jangan you kerja lalu bosmu enek ngeliat kamu. Lalu seperti supir tadi kan. 20 tahun kau rasa kau gajimu kecil. 20 tahun aku menderita memelihara kau. Yuk kita bikin hidup bernilai. Belajar. Maka hari ke hari kita isi. Itu namanya peliharalah keselamatan. Bertanggung jawab pada tiap apa yang Tuhan berikan. Saya selalu bilang, kalau kamu bisa musik, buat musikmu itu menjadi best of the best in the world for God. Bukan supaya kamu main best of the best, lalu dunia cari-cari kamu. No. Untuk Tuhanku. Bahwa kalau karena itu kita dapat rezeki diundang sana sini, nomor 5 itu. Tapi kita sering kali mau best of the best supaya dicari dunia. Salah itu. Lah ini ya Kristen ya. Maka apapun yang kita lakukan dalam kerangka memelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi dalam kerangka memelihara keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan pun memelihara kita, mengcover kita untuk mengerjakan. Jadi nggak mungkin nggak bisa. Ingat ya, tidak mungkin tidak bisa. Jadilah dokter kalau mau suntik orang bukan pikir berapa duit ini. Saya selalu bilang sama anak saya, jangan sampai otakmu begitu. Pasien berjejer 2 kali suntik sekian rupiah ini. Lalu lapor nanti sakit di sini, aku mesti operasi. Kurasa hatimu itu yang mesti operasi sama otakmu itu. Dokter gila kau apa-apa semua operasi. Kau jadikan pasien itu makanan. Saya banyak kagum sama dokter-dokter sekuler yang agamanya tidak jelas. Minggu tidak ke gereja, ke vihara tidak pernah. Ke masjid juga tidak. Tapi humanismenya tinggi. Ya udah bahaya. Udah sulit. Ya diobati juga begini. You habis ini, habis ini, habis ini. Prediksi medis kira-kira segini. You nikmatin aja sisa hidup. You pulang. Kita masih bisa ketemu loh dokter begitu. Pulang dulu. Terlalu mahal nanti. Karena kalau habis ini, sini, habis ini, you habis-habisan.
You punya ekonomi semana segini. Lebih bagus you pulang. Tak usah diteruskan. Jadi you ambil terapi yang biasa saja untuk maintain gizi dan segala macam. Hebat ya. Berpikir-pikir ya. Di Indonesia cuma bisulnya dibilangnya ginjal rusak. Sampai mati kita dibikinnya. Gantungnya kita. Maka ya you bisa jadi orang yang memelihara keselamatan yang diberikan. Yes, yaitu mengaktualisasi seluruh aspek hidupmu untuk kemuliaan Tuhanmu. Jadi guru jangan otakmu mau pergi kemana. Habis ngajar ini mau buru-buru ngelesin anak sana, ngelesin anak sini. No! Lakukan yang the best. Satu anak jadi lebih baik daripada 10 murid kau punya memberi materi. Perhatikan kalimatku. Satu anak jadi lebih baik daripada 10 murid yang memberi kau keuntungan materi. Kalau satu kan berarti cuma satu ya. 10 kali lipat. Saya tidak menyesal memulai pelayanan kita di Kalimantan. Kaki saya kecemplung, mana bisa ketarik lagi. Banyak persoalan datang silih berganti. Tapi kau harus mengangkat tanganku dan berkata, terima kasih ya Tuhanku. Kau ajari aku mencicipi keselamatan yang kau berikan dalam hidupku. Yuk semangat. Bangun, kerjakan. Khususnya kepada kalian yang muda-muda. Tatap ke depan dan tanamkan dalam dirimu bagaimana engkau mengerjakan keselamatan itu dengan cara bertanggung jawab. Hidup semakin hari semakin lebih bermutu dalam perilakumu sehingga engkau direspek dan dipercaya banyak orang dalam hari-harimu. Hidup ini bukan soal kamu. Saya nggak mau, saya diginiin, saya nggak gitu, saya nggak senang, please, who are you? Kau ini cuma produk nerakanya kau ini. Begitu juga aku, busuk kita ini semua. Tapi Tuhan baik, tolong kita. Dimasukkannya kita ke kulkas supaya awet ya. Sombong kali kau. Dikeluarkannya dari kulkas, ditaruh di luar. Seperti apel kita, busuk sudah. Tinggal tunggu hari saja. Jadi marilah kita tempatkan diri kita. Ingat ya, kalian bergereja itu gak akan ada model kalian ini sama semua. Pak, saya itu mau ke gereja Pak, di mana semua orang sehati dan sepikir Pak. Baik tidak ngomongin orang lain. Bagus sih. Tapi kau lupa, kau baru ngomongin orang lain. Nggak ngomongin orang lain. Kau ngapain ini? Ngomongin orang lain kan? Bisa ngerti maksud saya? Sudahlah, si Anu ini modelnya gini, sini. Namanya kumpul macam-macam. Ada Batak, ada Jawa. Kalau saya kalau dengar saya ngomong, Pak, lo nggak enak lo ngomong begitu, Pak, jangan gitu. Saya karena berteman sangat dekat dengan mana-mana. Ke rumah orang kaya pun teman saya yang kaya misalnya istrinya. Gua mau minum ini, lo bikinin, lo ada enggak? Kadang-kadang sampai mesti nyari keluar. Udah Pak, kita gojekin. Kagak ada makanan itu di rumah. Biasanya lo ada, ntar gue gojekin. Istri saya kan bilang, gila lo. Saya ngerti karena istri saya bukan Batak Tulen. Kalau Batak Tulen itu kan terus terang ya. Bikin malu maksudnya. Ya apa peduliku. Makan aku di tempatmu, datang kita di situ ya. Tapi istri saya beda. Saya nggak bisa bikin istri saya kayak istri saya nggak nyambung gitu. Biarkan dia dengan kekayaan dibentuk dari masa kecilnya. Biarkan aku dengan kekayaan dibentuk dari masa kecilku. Tapi bagaimana saling memahami? Itu kan yang indah kan? Begitulah kita berjemaat, saudara. Pelihara keselamatanmu. Supaya jangan perilakumu salahkan sana, salahkan sini. Membuat kau kehilangan peluang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Lalu bilang habis Pak Tuhan gini, habis gini. Stop kau. Di dalam kesulitan itu aku pelihara kau. Apa kau pikir pemeliharaanku kurang? Sehingga kalau engkau merasa engkau tidak mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam keselamatan. Sebetulnya engkau menghina pemeliharaannya dia yang memimpin kau di kehidupan. Jangan pernah. Oleh karena itu, peliharalah harta yang indah keselamatan itu di dalam hari-hari kita. Nah, jadi saudaraku, menikmati pemeliharaan Tuhan itu di dalam seluruh aspek kehidupan harus menjadi warna yang kita perhatikan. Ya, bagaimana kita menjalani itu dalam hari-hari kita. Maka Paulus katakan pada Timotius, pegang segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu di dalam iman, kasih,
dalam Kristus Yesus. Saya selalu pikir ya, saya kalau baca Alkitab itu pikir saya selalu terobsesi. Ya, bagaimana ya aku bisa ngomong sama orang, hei, kau lihat aku kerja. Apa aku hitung-hitungan? Cuman satu kan, saya mesti kerja nggak hitung-hitungan dong. Kalau saya kerja hitung-hitungan kan dia bilang, Pak Bigman, kau berhitung lebih gawat dari aku, katanya, mati aku. Saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak, SMP kita pergi, saya gereja, satu gereja bahasa, gereja suku. Pendetanya kita tahu, hidupnya kacau. Ya, kita ngerokok lah, apalah, ngomong pun udah kayak preman aja. Rata-rata orang Batak istilahnya ya, padahal sudah Kristen, sudah pendeta. Jadi kalau kawan-kawanku, aku bandel, tapi lebih bandel lagi kawan-kawanku ini kalau di gereja. Kami dengarlah pendeta itu khotbah. Jadi, akon marlas ni roha da ita sude. Holongi mak. Aka kedemu. Itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya itu, jadi kita semua mesti hidup dalam sukacita. Kasihilah sesamamu kan gitu. Kalian tahu apa temanku bilang? Ayo udah makatain obat dita. Istrimu songgaki horo. Ngerti maksudnya? Jadi teman saya bilang, kau cuma bicaranya kau pendeta, istrimu kau marahinya di rumah. Pak bersuara loh, bukannya bisik-bisik. Ya gendeng bener. Saya ini kacau dulu waktu gereja. Makanya kalau temanku bilang saya jadi pendeta, kau jadi pendeta kau Bigman. Dia anggapnya saya yang sesat, dia yang oke. Sesat jalanku jadi pendeta. Udah mau tiba kolekte ini. Durung-durung kita bilangnya ya. Kolekte jalan kan kantongnya nih kan. Udah ngomong lagi nih. Saya dia kok. Berapa mau kau kasih? Kata. Ada nggak dong? Naruhan apa jelek kali khotbahnya kata. Kurang ngajar. Jadi saya ikut-ikutan nggak ngasih persembahan. Itu sebab saya kan sering cerita sama kalian di sekolah minggu saja gara-gara teman saya belajar. Masukin kita kolekte itu keranjang begitu kan. Nggak ngerti saya konsepnya dari mana. Jadi kalau uang kita 25 rupiah, kita mau kasih persembahan 5 rupiah boleh ambil 20 kembalian. Saya paling jago masukkan 25, 25-nya nempel berikut 20. Jadi saya untung sekali kalau ke gereja. Paling rajin aku ngasih persembahan. Bayangkanlah itu keajaiban kan. Pemberkatan Tuhan yang luar biasa. 25 jadi 45. Kalau sekian ini kurang bandel ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat aku sama dia, memang beda jauh. Ya. Jadi saya pikir gila ya, kita di gereja begini nih. Apa yang kita tiru? Kalian tanya kan, pendetaku. Yang kalau pulang gereja habis khotbah, belum keluar emang kadang-kadang masih pakai toga. Udah merokok dia. Gereja rapat bisa ribut. Pernah di Jakarta ini rapat saudaraku. Udah rapat, ribut lah rupanya habis kebaktian itu. Ya, bukan habis kebaktian, mau kebaktian. Jadi kan doa bareng dulu konsul. Ada masalah, ribut. Ngamuk satu orang sintua itu majelis kan. Tentara dikeluarkannya pistol. Kaget semua kan. Selesai kebaktian. Awas kau pendeta. Kita bereskan urusan kan. Tapi pistol dari sini. Wah pendeta kan gemetar juga. Hanya kebaktian lah selesai 2 berkat kan. Pas 2 berkat gak amin-amin. Bingung orang kan, buka mata. Udah hilang pendeta. Kawanku ini true story ini. Takut dia mau ditembak. Jadi begitulah kami ngeliat pendeta. Guru sekolah mingguku pun brengsek. Lawan berkelahinya sama anak laki. Guru sekolah minggu selalu dibelanya anak perempuan. Kita ganggu-ganggu, digodain. Jadi kita ribut sama yang laki ini. Jadi bisa kami keluar rame-rame gak ke gereja. Demo. Orang Batak itu memang maju. Khususnya dalam dosa. Berani kali. Apapun dibikin. Habis itu saya sekarang pikir ya. Iya Tuhan. Baiknya engkau pelihara hidup kami. Kau jaga kami. Kau kirim. Orang yang kau kasih seperti Paulus dikirim pada Timotius. Hidupnya
ditunjukkannya dan berkata, lihat aku dan teladanilah. Tapi saya terenyak. Lalu saya berdalih, tidak ada yang bisa kulihat dan kuteladani. Tapi hari ini aku berubah pikiran. Mungkin dulu aku punya alasan tak mengikut dia baik-baik. Tapi aku punya alasan kuat supaya orang belajar dari hidupku. Nah ini pertandinganku saudara. Saya punya banyak kelemahan, kekurangan. Siapa bilang tidak? Tapi paling tidak dalam aspek-aspek yang saya belajar terus. Tuhan tolong mampukan saya. Saya harap kita semua sama. Melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga demikian saudara. Kita hidup meneladani ya, para rasul. Lalu kita lihat para rasul. Bagaimana mereka dihidupi oleh Kristus dalam hari-harinya. Tak punya uang mereka tak mencuri. Sakit mereka tidak berkeluh kesah. Nikmati apa yang ada. Jalani. Saya selalu bilang ya ingat. Dan kalaupun dalam doa kalian mau apa kalian berdoa. Tetapi kalau kalian lihat aku selalu ketemu semangat ya. Orang selalu bilang muka Pak Bigman fresh ya. Saya dengar Bapak sakit. Gitu. Makanya saya suka guyon sekarang. Aku ini sakit standar. Kalau kau lihat aku mobil kayak Ferrari. Tapi mesinnya ini, opletnya ini. Badannya aja Ferrari, bodinya Ferrari. Mesin oplet di gas 60 bengkok sudah. Nggak jalan itu, datang satu teman lagi. Pak kalau gitu Bapak bukan oplet isinya Pak. Apa? Odong-odong katanya, kurang ajar loh. Habis saya jalan dikit masalah, ini dikit, hayo. Saya seminggu sekali mesti ketemu satu orang. Orang urut yang jago urat katanya. Saya pikir nolong udahlah saya. Jadi kayak orang udah tiap minggu itu yang ngurut. Tiap ini. Aduh. Obatku itu udah terus. Satu bilang, Pak you mesti makan ini. You makan ini. Minum ini. Semua jalan mabuk sendiri. Ya. Tapi tidak penting. Tapi bagiku tidak penting. Berapa lama lagi sisa hidupku. Tapi penting bagaimana aku mengisinya hari demi hari di hidupku. Ya. Dia pelihara aku sampai matiku. Ya. Dia pelihara engkau sampai matimu. Kalian tidak usah sedih lalu berpikir saya mau mati. Selalu ingat, kemungkinan aku yang menguburkan kalian. Halo? Jangan kau pikir karena aku sakit jadi aku duluan mati. Aku saking sakit jalan pelan-pelan. Gak mungkin ketabrak mobil. Kalau kau harapan kau lari. Buar katanya kan. Kalau aku gak mungkin lari. Pelan-pelan aku lihat kiri. Pelan-pelan aku lihat kanan. Nyebrang aja rasanya ngos-ngosan. Ya. Jadi maju. Saya hanya akan close dengan satu hal. Kalau Tuhan pelihara kita. Hidup ini penuh misteri. Ingat ya adik saya. Dia jantung juga heart attack. Tapi sakit jantungnya itu kalau aku bilang ujung kuku apanya ini ujung kuku jentik gitu ya. Aku ini udah jempol. Maka waktu dia dipanggil Tuhan saya itu nggak habis pikir. Masih sempat. Ini istri saya bilang lu jangan kaget ya. Adikmu meninggal. Hah? Iya. Oh. Tapi sebetulnya otak saya ini nggak match nih. Ini apa? Apa nih gitu loh. Karena rasanya mestinya kalau meninggal sakit jantung ya saya duluan lah. Wajar kan? Oh Pak Bigman sakit jantung. Oh iya dari tahun 2000 udah pasang klep. No. Udah tambah 17 tahun udah hebat itu kan. Terus 2014 udah pasang CRT. 2017 sudah ablasi. Ya. Tahu ntar kayaknya 2020 turun mesin ya. Hernia saya sudah kiri kanan. Tapi kalian tahu itu terjadi. Sesudah aku jadi pendeta. Sebelum pendeta Bapak gimana? Wih, aku juara lari 17 km. Maraton. Ku kalahkan anak Indonesia muda. Aku pemain kungfu. Saya latihan karate. Kalau mau cuma lebarkan kaki ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Angkat seperti si Bruce Lee. Udah biasa gitu. Main double stick. Bruce Lee, bukan, big man. Nah itu aja bedaku. Rezekiku sama dia agak lain kan. Latihan tendangan sana sini.
Awak jadi bodyguard, jemput si A, jemput si B, bintang-bintang film. Nah, di mobil itu kita begini-begini. Hari ini saya pikir, gila ya kalau ngeliat hidup dulu. Buset, jumpalitan loh. Saya push up kuat 50, 70, apa kalau cuma sampai 100 kali. 50 minimal tuh masih sungguh. Saya lagi belajar dulu push up begini, satu tangan. Ah, guru saya udah berhasil. Gila, 100. Cuma 2 jari begini. Dia notok. Wah, kalau dia notok begitu ke kita, itu kayak kungfu, film kungfu itu. Dia asli dari Tiongkok, memang gurunya juga Cungkok. Jadi aku generasi kedua lah ini. Jadi aku ini murid Siolan Pai. Tetangganya Butong Pai. Musuhku Kunlun Pai. Dan terakhir Pai-Pai lah ya. Jadi ayo ya, semangat ya. Halo? Khususnya yang muda-muda, pelayanan semangat. Enggak usah ngomongin ya si Anu gini sih. Please. Kalau ada orang lain jadi batu sandungan, biarkan mereka, ingatkan. Jangan. Enggak mau, sudah urusan dia dengan Tuhan. Tapi kau jangan jadi mental karena urusan begituan. Ya. Yang tua-tua juga sama. Apalagi yang tua, sudah dekat mati kau ingat. Jangan bikin yang neko-neko lagi. Ya. Satu tarik napas selesai kita. Ya kan Pak Yanto ya? Pak Yanto ini lebih tua umurnya dari aku. Tapi aku lebih dekat dengan Tuhan daripada dia. Karena udah sedikit lagi aku mau diangkat. Kalau Pak Yanto mesti ada harapan panjang gitu Pak. Jadi kalau besok dioperasi sudah lah. Tak bilang dokter, mana yang mau kau ambil situ. Kau bikin sop terserah kau lah situ. Hidup ini mesti enjoy life. Yes. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan mimpin kita. Minggu depan saya mau check up, saya juga nggak ngerti. Problemnya apa, saya mau nge-lab dulu, mau cari dulu. Ada apa nih, sampai ngilu ini. Karena saya bukan biasanya sehari, besoknya udah. Ini udah 4 hari berturut-turut begini terus. Ya, jadi ya sudah, tapi itu bagian jurusan. Ya periksa ya sudah, mau apa kata dokter. Ya, semangat kalian ya. Halo. Semangat enggak? Nah, itulah omonganmu. Minggu ini kelihatan kau, minggu depan enggak. Makanya malaikat bilang, pembohong. Di gereja aja kau bohong kau. Bilang semangat. Tar mobil rusak dikit. Gak bisa datang, tak mobilku rusak. Padahal memang biasanya mobilmu rusak-rusak. Rusak-rusak ke kantor juga kau gak terlambat karena takut gak digaji. Tapi rusak-rusak gak ke gereja kau. Karena Tuhan penuh kasih. Jangan jahat lah ya. Dia pelihara kita.